Pak Johannes Joko, sebelumnya Menkominfo Budi Aristiadi sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini kemudian sangat kencang desakan mundur dari Menkominfo. Tapi yang mundur malah justru Dirjen Aptika. Ini bagaimana tanggapan Istana? Ya, kita hormatilah, kita apresiasi gitu ya Mbak ya, pengunduran diri Pak Semi sebagai Dirjen Aptika itu sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban publik. Tetapi yang penting hari ini bagi kami di pemerintahan adalah bagaimana yang tadi saya sampaikan, Mbak, layanan publik itu harus segera bisa dipulihkan sehingga publik tidak lagi dirugikan. Dan yang kedua seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden dan juga dipertegas oleh Pak Menko Polhukam bahwa yang jauh lebih penting hari ini adalah mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola arsitektur digital kita ke depannya. Sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini, insiden seperti ini ke depannya itu bisa lebih diantisipasi. Karena bagaimanapun juga yang menjadi korban itu pemerintah dan rakyat Indonesia dalam situasi seperti ini begitu. Bang Roy, sepakat tidak sih kalau yang mundur saat ini adalah Dirjen Aptika? Sayangnya memang saya kenal betul dengan Mas Semi ya. Kami dulu bergaul semenjak 20 tahun yang lalu ya gitu. Jadi dia termasuk orang terbaik juga yang ada di Kemenkominfo, termasuk Prof Henry ini gitu ya. Jadi artinya tapi kita hormati, kita apresiasi Mas Semi untuk mengundurkan diri. Cuman ya harusnya bukan level Semi, selevel yang membuat policy lah itu yang mengundurkan diri, itu baru gentle, itu baru benar. Karena apa? Yang pembuat policy yang salah, bukan level teknis. Mas Semi itu kehilangan besar bagi Kominfo. Tapi ya kita harus hormati dan kita apresiasi, bukan menjadi contoh yang baik pejabat mundur. Prof Henry, karena Anda pernah berada di dalam Kominfo, bahkan juga pasti tahu bahwa ini kan ada sebuah desain arsitektur dari Big Data. Kalau sampai yang diminta mundur adalah menterinya, yang mundur saat ini adalah Dirjen Aptikanya, tepat tidak sih? Ya, saya tahunya begini, bahwa Pak Semi itu sempat berbeda pendapat dengan direkturnya. Itu semua orang Kominfo tahu. Direkturnya lebih dekat kepada menterinya. Ini pada menteri yang lama gitu ya. Dan inilah kemudian Pak Semi ini pada posisi yang sulit karena Dirjen tentu saja tidak akan bisa berani melawan menteri begitu. Tapi ini menteri yang lama. Nah, menteri yang baru ternyata sama saja dengan menteri yang lama, sehingga Pak Semi lah yang kena sebagai dia harus menjadi bulan-bulanan, menjadi objek yang diserang sana sini karena dia adalah dirjen begitu. Nah, ini problema yang sering muncul di pemerintahan, memang ya itulah yang terjadi. Tapi ini contoh bagus juga bahwa ada orang yang merasa bahwa walaupun mungkin bukan dia memiliki kewenangan tertinggi, tapi dia bertanggung jawab. Saya rasa ini contoh untuk Indonesia di masa depan. Kalau bisa yang lain-lain juga yang ngikuti seperti dia. Oke, kalau dari Bang Noel bagaimana nih Bang? Yang mana? Tanggapan mengenai desakan mundur untuk Menkominfo kita, tapi yang mundur justru malah Dirjen Aptika kita. Ya, kalau soal mundur siapapun bisa mundur lah. Persoalannya pertanggungjawabannya seperti apa? Tadi kan sampai katanya ada perselisihan. Sampaikan aja perselisihannya di mana. Ini kan eranya keterbukaan. Kenapa harus menjadi penakut sih? Gitu. Kenapa harus Budi Ari juga disalahkan? Orang dia baju juga menteri-menteri baru, Budi Ari. Nah, dulu siapa yang coba ngambil kebijakan ini? Saya setuju. Ada semacam cari solusi yang terbaik. Tapi kan kita tahuin semua bahwa problem yang terjadi di Kominfo semua kan problem lama. Nah, Budi Ari aja tinggal nyuci piringnya hari ini. Nah, seharusnya kita lihat harus lebih jeli lagi lah. Motif dari hacker ini apa? Tadi kan sudah terjawab, ada persoalan-persoalan teknis yang akhirnya bisa menjadi bahan evaluasi. Tapi saya lebih pada substansi. Ini para bandit-bandit judi online ini kenapa kita tidak berani mendesak penegak hukum atau siapapun lah ya melakukan tindakan? Kenapa Budi Arinya? Atau karena Budi Ari punya kebijakan untuk melakukan tindakan keras terhadap judi online dengan menutup beberapa web dan sebagainya? Ini saya melihatnya jadi pada nyimpang gitu loh.
Atau memang nggak suka dengan Pak Jokowi? Bukan beberapa, Bung Noel, tapi sudah 2 juta web yang ditutup. Tuh, Ya, bagaimana? Boleh ditanggapi bukan Pak Johnny Joko? yang sama Jokowi. Ya, Enggak, apa yang disampaikan Bung Noel, ya kita hormatilah apa yang disampaikan itu. Tapi kan benar-benar juga bahwa kalau dalam perspektif kami, ya, Budiari sendiri kan menteri baru begitu. Sementara arsitektur digital ini kan jauh juga dirancangnya sudah jauh-jauh waktu, jauh sebelum beliau menjadi menteri, dan Pak Hendri PDNS juga ini terbit tahu zaman proses-proses Budiari itu juga gitu loh. Ini yang harus dibenarkan. Jadi PDN. Ya, tetapi kan perencanaannya Pak Roy, Iya, betul. Pak Roy, perencanaannya itu betul, jauh PDN sebelum itu zaman betul. Budiari. Ketika Perpres eksekusinya dan betul. segala macam, itu kan eksekusinya sudah di ujungnya begitu loh, Bos. Enggak. Perpresnya betul. Di- PDN-nya betul. Tiba-tiba ada PDN sementara. Itu, Pak. PDN sementara terbit zaman Lah, siapa? PDN sementara itu kan timelinenya itu sudah disusun jauh sebelum ada Enggak. Budiari, dan itu pasti untuk pengeluaran Enggak, anggaran dan Pak. segala macam itu kan Enggak. dibicarakan dengan legislatif gitu. Nggak mungkin kalau anggaran dikeluarkan tanpa Itu baru ada akhir pembicaraan, tahun lalu, tanpa Pak. ada ini kan nggak bisa juga, Komandan. Cek publik melihat, Pak. Itu baru akhir tahun lalu, baru Februari 2024. Iya, akhir tahun lalu, data-data itu tetapi kan masuk itu ke kan server. perencanaannya kan 1 tahun. Budiari itu baru dipilih bulan Juli gitu, Pak Roy. Iya, bulan Juli tahun lalu kan. Iya, artinya ini juga baru Februari kemarin, Pak. Data-data itu masuk ke PDNS 2. Perancangannya baru akhir tahun lalu. Jadi artinya, sudahlah, semua orang juga ngerti kok ini ada apa gitu loh. Dan Jadi anggarannya gini, sangat besar. menurut saya gini Pak Roy, Nah. kita kembali lagi ke belakang, situasinya hari ini yang perlu kita lakukan adalah bukan lagi melihat ke belakang. Setuju. Tetapi bagaimana seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita perlu mencari solusi-solusi terbaik. Kalau Setuju. Pak Roy, Prof. Hendri punya saran dan masukan, mari kita bersama-sama Sudah bicara, banyak, Pak. sehingga Saya udah kedepannya nulis panjang, sampai 10 artikel bangsa ini selama ini. punya arsitektur desain digital yang jauh lebih kokoh, lebih kuat dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Baik. Inilah Ayo. yang perlu kita bicarakan ke depannya begitu. Setuju. Baik, Iya. mungkin untuk Prof. Henry, pertanyaannya adalah Menko Polhukam mengatakan dengan insiden ini targetnya adalah semua bisa kembali normal di bulan Juli. Itu artinya kita tidak tahu apakah pertengahan akhir bulan Juli, apakah seserius itu ketika big data diretas. Pasti Prof. Henry bisa cerita mengenai arsitektur big data kita PDN ini. Bagaimana, Prof? pertama yang harus dikembalikan itu adalah fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setuju. Bahwa pemerintah, Kominfo itu regulator. Ya. Kominfo itu pengawas, bukan operator. Ketika kemudian menjadi operator, yaitu harus mengendalikan data atau memproses data, itu operator, itu tugas operator. Harusnya itu dibuat, kalau memang harus dilakukan oleh Kominfo, membuat seperti UPT, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu regulator. Maka yang menjadi operator adalah UPT perguruan tinggi, BHMN perguruan tinggi. Dia harus bikin begitu, bukan dicampur dengan kedirjenan. Maka menjadi rancu ini. Itu dan undang-undang perlindungan data pribadi juga memberikan amanah bahwa pemerintah harus segera membuat badan pengawas. Selama ini Kominfo waktu Pak Joni maupun sekarang ya, itu yang melaksanakan pengawasan itu pemerintah. Nah, kemudian kenapa tidak dibuat PP-nya atau perpresnya ya, perpres untuk badan perlindungan data pribadi ini yang mengawasi. Ini yang menjadikan tata kelolanya ini belum selesai. Tata kelolanya ini masih mentah, tetapi proyek-proyeknya sudah dijalankan, data-datanya sudah dikumpulkan, sehingga akhirnya terjadilah seperti sekarang. Nah, ini harus dikembalikan kepada tata kelola yang benar sesuai dengan Undang-Undang PDP maupun Undang-Undang ITE. Nah, termasuk tadi mengenai judi online, itu Undang-Undang ITE sudah mengamanahkan. Jadi kalau sekarang Menteri melaksanakan itu perintah undang-undang pasal 40 ayat 2A, itu pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Apa yang melanggar? Judi itu melanggar perundang-undangan. Pornografi itu melanggar undang-undangan. Artinya itu perintah undang-undang. Kalau malah nggak mampu, itu berarti pemerintah tidak mampu menjalankan undang-undang. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Henry. Sesaat lagi saya akan tanya ini bagaimana kemudian treatment yang dilakukan oleh pemerintah usai data ini diretas, pemirsa.
mengembalikan kepercayaan publik, bahkan kekhawatiran dampak peretasan ini data kita aman atau tidak. Sesaat lagi.